Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Astuti Maulana STMT, dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Sebagai dosen arsitektur, saya percaya kelas adalah studio ide, tempat mahasiswa tidak hanya belajar untuk memahami ruang, tapi juga mengenal dirinya sendiri sebagai insan yang aktif dalam berarsitektur. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, melalui video PDD UKT-PT, saya akan membawakan bidang pengajaran dari salah satu mata kuliah wajib program studi yang saya ampu, yaitu Studio Perancangan Arsitektur 1, yang memiliki bobot 4 SKS dengan pendekatan Project Based Learning dan Student Centered. Mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1, atau yang disingkat STUPA 1, merupakan pengantar awal bagi mahasiswa arsitektur dalam proses perencanaan dan perancangan arsitektur, khususnya pada bangunan rumah tinggal satu masa. Pembelajaran difokuskan pada pengenalan metode analisis tapak, pemahaman kebutuhan pengguna, dan penyusunan konsep desain sederhana berbasis konteks lokal. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa diarahkan untuk merancang rumah tinggal dengan pendekatan arsitektur Melayu dengan penekanan nilai-nilai budaya, fungsi ruang, serta adaptasi terhadap iklim dan lingkungan tropis. Mahasiswa akan dilatih untuk mengidentifikasi elemen-elemen dasar desain seperti orientasi, sirkulasi, ruang private public, dan simbolisme dalam arsitektur tradisional Melayu. Serta mahasiswa mampu menyajikan dalam bentuk sketsa visual note-taking, gambar teknis, serta maket. Melalui proses pembelajaran studio yang bersifat eksploratif dan reflektif, mata kuliah ini juga membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif mahasiswa dalam menyampaikan ide desain arsitektur yang kontekstual dan bermakna budaya. Sebagai mata kuliah dengan bobot 4 SKS, STUPA 1 memiliki struktur pembelajaran yang kaya akan interaksi. Pembagian SKS ini terdiri dari 1 SKS untuk sesi tutorial atau penyampaian materi, 1 SKS untuk proses asistensi, yaitu sesi evaluasi dan diskusi per orang terhadap progres desain mahasiswa setiap minggunya, serta 2 SKS untuk studio mandiri, di mana pada sesi studio mandiri, mahasiswa mengerjakan proyek desain utama, yaitu rancangan rumah bergaya Melayu, yang di dalamnya saya mendorong mahasiswa untuk terbentuknya diskusi kelompok, presentasi ide, serta tanya jawab terbuka yang memicu daya kritis. Lalu, untuk penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup proses dan hasil. Teknik penilaian terdiri dari observasi partisipatif, penilaian tugas mingguan, presentasi UTS dan UAS, serta evaluasi maket dan gambar perancangan. Indikator penilaian meliputi pemahaman terhadap konteks tapak dan budaya lokal, kreativitas solusi desain, kemampuan representasi visual, dan kualitas penyampaian ide. Serta sistem penilaian yang saya rancang berdasarkan rubrik yang tertuang dalam RPS dengan deskripsi bobot sebagai berikut, yaitu aktivitas partisipatif 5%, hasil proyek 20%, harian 5%, tugas 20%, presentasi 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Sehingga dengan demikian, kemampuan utama yang diharapkan pada mata kuliah STUPA ini dapat tercapai, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dasar perancangan melalui pengembangan ide dan konsep desain rumah tinggal satu masa dengan pendekatan budaya Melayu, serta menyajikan hasil perancangan secara visual dan verbal dengan teknik manual. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran di Studio Perancangan Arsitektur 1 yang saya ampu, di mana cuplikan ini merekam bagaimana saya menyampaikan materi, berinteraksi dengan mahasiswa, dan melakukan evaluasi. Dan mari kita lihat bagaimana proses belajar berlangsung di studio, di mana ide, diskusi, dan kreativitas mahasiswa berkembang dalam suasana yang kolaboratif. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Malam hari ini kita mata kuliah apa? STUPA. Nah, di mata kuliah STUPA, teman-teman, kita udah pertemuan keberapa nih? Keberapa? 5 apa 4? Oke, kita sudah punya target ya untuk di minggu ini apa. Nah, tapi sebelum masuk ke targetnya, udah bawa semua sketchbooknya? Bawa. Oke. Saya ada materi dulu yang mau saya sampaikan.
Ini materinya akan membahas studio perancangan arsitektur, di mana tema kita di semester ini kan adalah membuat rumah hunian. Jadi huniannya dalam klasifikasinya yaitu bergaya Melayu. Nah, buat yang teman-teman udah nyari belum? Ada yang udah nyari belum? Tentang rumah bergaya Melayu? Ada? Apa itu? Oke. Apa rumah bergaya Melayu, Deva? Pertama, rumah bergaya Melayu ini dia hampir mirip sama rumah yang biasa di kawasan maritim. Itu yang pertama, dia antisipasinya itu mulai dari dia berbentuk panggung. Itu antisipasinya dari binatang buas ataupun air laut yang pasang. Baru selebihnya selanjutnya atapnya yang berbentuk limas potong. Dimana yang satu lagi itu limasnya dia lebih miring, itu untuk curah hujan yang sangat tinggi karena di daerah maritim tadi. Baru ada ciri khas satu, yaitu mulai bisa dari tunjuk langit di bagian ujung paling atap paling atasnya. Baru di lisplangnya juga ada lebah begayut atau biasa lisplang yang motif Melayu itu. Selembayung. Kita akan bahas lebih lanjut. Kalau kemarin kan kita udah bahas sebenarnya step by stepnya dalam perancangan ini ya. Tapi mungkin ada yang kurang jelas atau gimana, karena beberapa kali, kemarin kita baru sekali ya asistensi. Nah, di sekali asistensi itu kayaknya saya menangkap masih banyak kebingungan nih. Apa sih sebenarnya yang harus dibuat, cukup rumit. Nah, makanya kita akan melepaskan kerumitan itu semua dengan materi ini. Oke, ini rumahnya dulu. Nah, jadi rumah bukanlah naungan yang sederhana seperti yang semester lalu sudah kita buat, tapi rumah itu lebih kompleks lagi karena ada beberapa orang di dalamnya. Lalu ada satu keluarga di dalamnya, di mana satu keluarga aja belum tentu aktivitasnya itu akan sama, akan berbarengan terus. Lalu kepribadiannya seperti apa pasti juga akan berbeda-beda. Nah, makanya ada psikologis yang juga akan teman-teman bahas nantinya di setiap perancangannya. Nah, terus ada budaya tadi, karena kita mengambil konsep budaya bergaya Melayu. Habis itu struktur sosial yang mencerminkan hubungan antar anggota keluarga dan dengan masyarakat. Nah, jadi rumah ini berdiri, ketika si rumah ini berdiri, apakah dia hanya memikirkan dirinya sendiri? Nah, jadi rumah tadi yang sudah kita bahas, di mana ternyata rumah tidak hanya memikirkan tentang kenyamanan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan masyarakat sekitar. Berarti rumah aja itu sejatinya adalah dia bisa dikatakan hal yang bisa menghubungkan sosial juga. Apa contohnya sosial yang ada di rumah ketika berhubungan dengan masyarakat? Apa contohnya? Apa? Teras. Teras itu kenapa? Apa aktivitas yang terjadi di situ? Penerimaan tamu. Nah, itu dia. Jadi ada interaksi itu dari luar ke orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, ini adalah lokasi studi kasus yang kita ambil, yaitu di mana? Yang teman-teman udah survei? Tanjung Riau. Nah, gimana vibes-nya di Tanjung Riau? Sangat Melayu. Di mana kita bisa melihatnya? Dari rumahnya itu. Karena kayak gimana rumahnya tadi? Ada yang beberapa yang ada yang rumah panggung. Oke, rumah panggung. Jadi rata-rata di situ rumah panggung yang ditemukan. Ada juga sih yang Oke. Terus apa lagi ciri khas lainnya yang ditemukan? Tadi Melayu. Terus aktivitas lainnya apa yang bisa teman-teman temukan di situ? Bahasanya. Apanya? Bahasa. Oke, banyaknya bahasanya menggunakan bahasa Melayu. Terus apa lagi? Aktivitas, coba dari segi aktivitas apa aja aktivitas terbesar yang ada di situ? Apa? Nyanyi. Oh iya. Oh iya. Unik sekali. Dalam rangka apa biasanya karaoke kayak gitu di kampung itu? Tahu sih Bu, soalnya tiba-tiba pas kami lagi waktu itu wawancara, tiba-tiba bapak itu dari rumah ke rumah, ada juga sampai bawa speaker, gitu. Berarti suka, mungkin hiburannya ya. Nah, itu bisa tuh jadi salah satu pengembangan dalam desainnya. Ternyata nanti itu ada di 11 elemen data yang akan teman-teman cari nanti, kebudayaan itu. Nah, itu juga termasuk tuh.
gimana caranya si kampung itu tetap menghidupkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu karaoke. Menarik juga. Akbar kemarin join nggak di situ? Oke. Ntar ya. Nah, terus apa lagi kegiatannya? Hiburannya ada satu karaoke. Habis itu apa lagi kegiatannya? Apa Silvan? Main catur. Ada orang yang Ada mancing. beberapa Oke, itu biasanya di warung-warung kah? di jalan-jalannya kita. Oke, jadi teras rumahnya itu sangat terbuka gitu ya. Jadi bisa kumpul dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kebudayaan yang tidak bisa kita temukan di kota-kota besar. Misalnya nih kalau rumahnya di klaster, pernah nggak sih kita menemukan hal tersebut? Kumpul sama tetangga. Habis itu kalau garamnya habis minta ke tetangga dulu. Pernah nggak sih kita menemukan itu kalau tinggalnya di klaster atau di perumahan? Enggak ya. Nah, itu semua hanya terjadi di kampung, di perkampungan. Dimana kampung-kampung itu sosialnya masih sangat terjaga, masih sangat, kok bisa dikatakan itu ekstrovert banget ya kayaknya orang-orang di kampung itu. Jadi interaksinya bagus, interaksinya kepada tetangga. Nah, tapi kalau kita bandingkan sama yang ada di kota, itu pasti, wah, sangat berbeda sekali. Kira-kira apa sih yang membedakan itu semua? Kenapa di kampung habitnya bisa tetap terjaga, sosialisasinya seperti itu, tapi kok di kota, kenapa tidak? Lebih tertutup kesannya. Ya, lebih panjang dong jawabannya. Mungkin budayanya kenapa? Kasta. Kasta, oke, coba jelasin dulu. Kastanya kayak gimana? Jangan kasih saya satu kata, tapi kasih saya satu kalimat. Jadi perbedaannya itu terletak paling besar menurut saya di kebudayaan. Jadi dari masing-masing keluarga itu, kalau dari kota mereka bawa kebudayaan mereka dari kampung, terus bersatu di kota, jadinya tuh mereka nggak paham budaya satu sama lain, jadi cenderung menutup diri. Oke. Menarik, dan itu mungkin juga banyak relate ya yang ada di sini. Nah, ini dia. Kita akan masuk ke proses perancangannya. Nah, di mana di sini proses perancangan ini seperti yang selalu kita ulang. Proses perancangan itu selalu ada 3. Setiap teman-teman merancang apapun itu akan selalu bertemu dengan 3 hal ini. Yang pertama ada data. Setelah itu ada analisa. Habis itu ada konsep. Nah, kalau coba dijelaskan secara singkat aja, data apa? Kumpulan informasi. Oke, analisa. Nah, gimana cara kita mengolahnya? Apa yang keluar dari analisa ini? Solusi konsep atau analisa? Penyaringan. Pembagian dari data-data. Jadi analisa. Nah, ini analisa sama data ini sebenarnya berbeda, tapi kadang kita memahaminya itu kayak nggak bisa ngebedain gitu loh. Antara data sama analisa ini yang paling tricky nih biasanya. Data sama analisa ketika diminta datanya mana? Ini. Ketika diminta analisa sama aja keluarannya. Sama-sama data yang diberikan. Padahal keduanya ini berbeda. Nanti akan kita bahas. Lalu selanjutnya konsep. Nah, konsep ini kayak yang tadi udah disebut, solusi itu masuknya ke konsep. Jadi konsep itu kan adalah ketika kita sudah memikirkan ide gagasan dari apa nih semua yang ada dibahas di data dan analisa ini. Nah, jadi gagasan atau ide atau solusi itu adanya di konsep. Itu step by step-nya dan akan selalu sama sampai teman-teman nanti ketemu di stupa 2, 3, 4, 5, 6 sampai TA pun. Nah, itu kita akan mengolahnya sebenarnya cuma 3 ini. Data, analisa, sama konsep. Mudah bukan Maria? Udah dong, kan cuma 3 hal. Tapi anaknya banyak aja sih, sedikit ya. Kita akan bahas beberapa anak beserta cucu dan cicitnya dari si data dulu. Ini ini adalah data. Nah, kalau data di sini kayak yang kemarin sudah kita kategorikan, data itu ada 3 hal yang akan teman-teman cari. Ini baru anaknya nih ya. Tadi si data adalah yang tetuanya, ini adalah anaknya melahirkan 3 anak.
yaitu manusia dan aktivitas, elemen-elemen tapak, serta dokumentasi visual wawancara, pengukuran lapangan, dan lain sebagainya. Ini survei. Yang paling terakhir ini adalah survei teman-teman mengamati foto-fotonya, habis itu wawancara-wawancaranya, apa saja yang dibahas, topik-topik apa saja yang didapatkan dari wawancaranya. Nah, ini ada di 3 hal ini. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu manusia, aktivitas, dan program ruang. Nah, kalau tadi teman-teman ada yang bingung untuk menentukan VNT-nya, nah, padahal kita sebenarnya berpikirnya udah memudahkan dengan VNT, jadi teman-teman tidak perlu berkata-kata lebih banyak, tapi kata-katanya itu bisa divisualkan, sembari dijelaskan. Mana nih poin-poin yang nggak bisa dijelaskan dengan visual, ya dijelaskan dengan kata-kata. Seharusnya itu akan lebih mudah. Nah, kayak gini nih misalnya, ini adalah VNT untuk manusia dan aktivitasnya. Nah, jadi ini rigid nih, dari jam 7.30 kayak yang kemarin saya minta, dari jam 7, 7.30, 9.30, sampai malamnya lagi dia tidur. Nah, itu ada kegiatannya yang bisa dijelaskan. Ini adalah bentuk visualnya. Bisa teman-teman mengikuti ini atau punya referensi lain, atau yang kayak kemarin tuh kan yang lebih mudah kan saya minta bikin di tabel ya, ditabelin. Nah, itu juga bisa. Nah, ini adalah salah satu penyampaiannya yang tadi saya ketemu. Ini sumbernya untuk visualnya, sumber visualnya ini dari Pinterest. Nah, tapi kalau mau ditabelin kayak gitu, nah itu juga boleh. Yang penting kita tahu informasinya apa. Informasinya adalah yang diinformasikan jam berapa dia beraktivitas, siapa yang beraktivitas, dan apa aktivitasnya. Itu tadi. Nah, lalu setelah kita menelisik nih manusia dan aktivitas, barulah kita akan menghasilkan nanti program ruang. Nah, program ruang di sini, ini tahu apa namanya? Ini di sini? Tahu nggak? Yang bulat-bulat tuh apa? Diagram apa? Bubble diagram. Nah, jadi itu adalah bubble diagram yang kita dapatkan dari apa? Dari sini. Ini sumbernya. Ini tadi bubble diagram ya, yang sebelumnya kita bahas. Nah, bubble diagram itu, kenapa kita bisa dapat bubble diagram? Karena kita ini punya space matrix-nya dulu. Matriks ruangnya dulu. Nah, matriks ruang ini didapatkan dari mana? Nah, jadi kayak yang kemarin udah kita bahas tuh, misalnya dalam satu keluarga ada berapa orang? Ada berapa orang? Yang di Rangga ada berapa orang? 4 orang. Ada 4 orang. Siapa aja? Ayah, ibu, apa? Anaknya 2. Anaknya ini siapa aja? Cowok cewek kah? Cowok cowok, cewek cowok. Jadi anaknya itu ada 1 perempuan, yang paling besar berarti yang paling besar perempuan. Nah, yang paling kecilnya yaitu laki-laki. Nah, umurnya berapa? Umurnya 15. 1 15, satu lagi? 16. Kakaknya 16. Oke, adiknya yang cowok 15. Nah, kegiatannya apa aja? Rangga. Kegiatan ayahnya dulu. Ayahnya pagi ini ngopi. Dari bangun langsung ngopi ya? Oh, bangun iya, jam 4. Bangun jam 4. Terus? Mandi, terus sholat subuh. Terus ngopi. Sarapan lah ya, sarapan sambil ngopi gitu. Ya. Terus jam 7 berangkat nangkap ikan, Bu. Oke. Oh, jadi mulai nangkap ikan itu dari jam 7 ya? Iya. Pagi berarti. Oh, enggak, dari subuh berarti ya orang-orang di situ ya. Oke. Jam 7 rata-rata yang teman-teman temukan? Jam 6 juga ada. Jam 6 juga ada. Ada yang lebih pagi? Jam 5. Pokoknya setelah subuh atau sebelum subuh? Sudah subuh. Setelah subuh. Oke, lanjut. Terus pulang ke laut jam 5 sore. Habis itu mandi, ngopi lagi. Iya, ngopi lagi. Terus sholat maghrib. Terus makan malam jam 7 malam. Makan siangnya tadi di mana? Makan siang di laut. Oh iya. Ya. Ya, itu dia bawa bekal kah atau nangkep ikan dadakan masak? Masak di sampannya. Gimana? Paling bawa bekal ya, Bu. Kok paling sih, kok nggak pasti gitu?
Dasar-dasar perancangan ruang. Nah, di sini juga ada dibahas, mungkin bisa di bawa keliling dulu. Itu tentang matriksnya. Nah, jadi matriks itu tadi didapatkan dari itu tadi yang sebelumnya. Kita membahas aktivitas dan juga aktivitas dari manusianya. Nah, lalu setelah aktivitas itu dia kan pasti kan memunculkan ruang-ruang ya. Nah, kemarin yang saya bilang dari banyaknya aktivitas, dari banyaknya ruang yang hadir, lalu ruangan itu harus disimpulkan. Mana ruangan yang akhirnya itu dia jadi satu ruangan, mana yang akhirnya itu jadi 2 toilet kah, atau 2 kamar kah. Nah, yang kayak kemarin udah kita bahas, nah itu kesimpulannya dalam bentuk ini. Jadi ini adalah kesimpulan ruang, lalu yang ini apa nih kira-kira? Nah, coba lihat di matriks itu. Dia itu kesimpulannya ke atas apa ke bawah ya? Oh, ini kriteria. Cari yang ruang, Akbar. Lalu kita kaji hubungan kedekatannya. Dekat jauhnya ruangan. Lalu dekatnya tuh ada yang sedang, jauhnya tuh ada yang jauh banget, ada yang tidak berhubungan sama sekali ruangannya. Nah, itu akan di sini teman-teman menentukannya. Ini kita ambil beberapa ruang dulu. Ada yang udah paham? Oke, coba isi di depan yang udah paham. Mendeskripsikan kamar orang tua itu harus dekat dengan toilet orang tua. Gimana caranya? Kemarin titiknya itu. Nah, oke. Nah, itu tanda untuk yang Akbar bikin yang dekat. Tapi kalau dia yang jauh, misalnya kamar anak jauh, kamar anak 1 jauh dari dapur. Apa tandanya kalau dia jauh? Serah. Oke. Betul. Nah, jadi ketika teman-teman melihat setiap ruang-ruangan nantinya bakal ada berapapun list ruangan yang tercipta. Nah, nanti silakan ditentukan yang mana yang dia akhirnya itu akan berdekatan, yang mana akhirnya itu dia nanti akan tidak berhubungan sama sekali, atau dia itu posisinya di tengah-tengah. Mungkin bisa dikasih satu tanda lagi, mungkin segitiga, atau dengan warna juga bisa kayak gini, ini pakai warna. Nah, nanti hasil dari ketika kita sudah mengetahui bagaimana hubungan antar ruangnya, barulah bisa kita mengeluarkan bubble diagramnya. Gimana? Panas? Tidak? Oke ya, Silvan? Paham gak Silvan? Oke, apa yang Silvan pahami? Coba, siapa yang bisa menjelaskan kembali nih prosesnya ini? Tadi Deva udah jelasin, nah siapa lagi yang bisa menjelaskan kembali? Oke, yang pertama itu kita harus mendata manusianya ada siapa aja, ada ayah, ibu, anak. Terus setelah didata, kegiatan ayah tuh apa aja, yaitu aktivitas-aktivitasnya. Lalu kalau misalnya sudah mendapatkan data manusianya seperti ayah, jadi ayah, ibu, dan anak. Jadi kita tuh data itu aktivitasnya apa aja. Lalu setelah dibuat aktivitasnya, kebutuhan ruangnya apa saja. Setelah selesai manusia aktivitas dan menentukan ruang-ruangnya, barulah dibentuklah space matrix. Setelah space matrix ini dibuat, kita selanjutnya menentukan apakah bentuk-bentuk ruangnya itu berhubungan atau tidak berhubungan. Seperti misalnya kamar orang tua itu harus dekat dengan kamar anak yang kedua atau anak yang pertama, boleh gitu. Setelah sudah mendapatkan semua data-data dari manusia, aktivitas, ruang, lalu space matrix ini, kita buatlah jadi bubble diagram. Oke, kesimpulan dari ruang-ruang yang sudah kita deskripsikan di manusia, aktivitas, dan ruang. Oke, sudah paham? Oke, terima kasih. Ini ada 11 elemen lagi yang akan kita bahas, tapi mungkin kayaknya cepet aja. Nanti teman-teman juga akan saya kasih bahannya. Ini untuk melanjutkan proses penyajian data. Ini adalah ada 11 elemen yang perlu teman-teman ketahui. Kayak kemarin tuh ketika asistensi sama Kak Sekar, terus asistensi sama saya. Nah kan masih banyak tuh poin-poin yang teman-teman itu belum tahu apa sih yang harus disajikan.
Nah, ini kita sepakati bersama. Jadi elemen tapak itu sebenarnya ada 11 elemen yang bisa kita kaji, yang bisa kita perhatikan. Yang pertama ada ukuran dan tata wilayah. Terus selanjutnya ada peraturan. Nah, ini adalah elemen yang akan membahas KDB, KLB, GSB. Nah, itu kita berbicara tentang ukuran-ukuran yang setelah dipotong-potong GSB-nya. GSB adalah garis sepadan bangunan, KLB adalah koefisien dasar bangunan. Habis itu KDH, koefisien daerah hijau. Nah, jadi keduanya itu harus seimbang. Bangunan dan ruang hijaunya itu harus seimbang. Harus dua-duanya itu sama-sama ada. Di mana bisa melihatnya? Lihat di peraturan pemerintah Kota Batam. Berapa yang disepakatinya di dalam peraturan tersebut. Setiap daerah itu pasti berbeda-beda peraturannya. Keistimewaan fisik alami adalah itu membahas apa-apa aja elemen-elemen alami yang terbentuk dari alam dan itu merupakan sebuah keunikan di dalam site tersebut atau yang ada di sekitar site tersebut. Kalau yang buatan itu adalah buah tangan manusia. Apa aja yang ada di dalamnya? Bangunan bersejarah ada nggak di sekitar kita? Bangunan bersejarah itu punya rule sendiri tuh. Kita tidak boleh menempel ke bangunan bersejarah karena itu dilindungi, nanti takutnya malah merusak. Terus kita harus kontekstual ketika kita ada di bangunan bersejarah karena nilainya harus terjaga. Terus ada struktur monumental. Apakah ada monumen-monumen yang ada di sekitar yang bisa kita pertimbangkan? Terus ada instalasi, desain dan lain sebagainya. Tugu yang kayak gitu. Jadi fisik buatan itu amatilah yang ada di sekitar yang sekiranya itu juga unik dan juga akan mempengaruhi proses desain kita. Lalu selanjutnya adalah manusia dan kebudayaan yang dari tadi udah kita bahas. Kita membahas kampung yang isinya itu sebagian besar orang-orang Melayu. Berarti manusia dan kebudayaan yang terbentuk di situ adalah yang sesuai dengan kebudayaan Melayu. Itulah yang membedakan ya. Itu yang membedakan antara data, analisa, dan juga konsep. Data itu teman-teman gak usah mikir apa-apa. Ambil apa yang terlihat, ambil. Itu data. Data dikolek semuanya. Lalu menganalisa, baru didalami tuh data tersebut. Nah, ini keluarannya. Ini misalnya contoh-contohnya yang ada di sini nih. Sampai sini, paham? Bisa membedakan data, analisa, dan juga konsep? Kita lihat di laporannya nanti. Berarti kan aturannya dia membutuhkan ruang itu 3 lagi ya untuk anaknya deh. Nah, oke. Aturannya itu tadi, nah itu di konsep. Tapi analisanya tuh cukup sampai di situ. Cukup sampai di kebutuhan anak-anak ini, dia sudah berbeda masing-masingnya, sudah punya privatisasinya sendiri-sendiri, udah punya kebutuhannya masing-masing. Nah, solusinya apa? Baru itu tadi, ruang. Penambahan ruang. Itu tadi. Udah bisa membedakan? Oke. Ini sudah bisa jalan dianalisa dengan bermodalkan 11 elemen tapak ini. Ini untuk membahas tapak. Membahas tapak, lalu dia juga akan bersinggungan dengan bangunan, lalu nanti konsep bangunan lah yang akan keluar dari sini. Terus yang untuk programming yang di awal tadi tuh, kita membahas ruang. Nah, itu juga termasuk tuh, data, analisa, dan juga konsep. Datanya adalah kita punya data ayah dan aktivitas, user dan aktivitas. Analisanya adalah kita mulai mengeluarkan ruang-ruang. Konsepnya adalah itu si space matrix tadi. Itu adalah ruang-ruang yang akan kita wadahi nantinya di bangunan arsitektural kita. Oke, kalau begitu kita ada 4 pertanyaan dulu. Per kelompok ya. Nah, jadi kalau satu kelompok bisa jawab, satu ketua kelompoknya bisa jawab, anggotanya bisa pulang. Oke, ketua. Apa perbedaan data dan analisa? Kalau data itu data yang masih mentah, kalau analisa penafsiran dari isi data. Oke, silakan pulang kelompok. Iya. Oke, begitulah kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.